Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja perkenalkan, nama saya Imron Ahmad Rafi, NIM 240 1020 57, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas 3B. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan lagi video yang saya buat sebelumnya. Maka dari itu saya membuat video ini berdasarkan dengan 10 jurnal yang dimana ini menjadi tugas daripada mata kuliah Akhlak Tasawuf dosen pengampu Fadilatul Ustadz Syamsuddin. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di sini yang saya akan bahas tentang filsafat etika Islam. Baik, langsung saja ke pembahasan atau jurnal yang pertama. Etika Islam dalam perspektif Al-Ghazali. Di mana di sini dulu konsepnya adalah konsep akhlak menurut Al-Ghazali. Nah, di mana sumber daripada jurnal ini dari Muhammad Daudi. Langsung pembahasannya. Al-Ghazali itu memandang sebagai proses pembiasaan jiwa untuk berperilaku sesuai nilai-nilai ilahiyah. Akhlak bukan sekedar tindakan lahir, akan tetapi kondisi batin yang membentuk melalui latihan spiritual dan pengendalian diri dari hawa nafsu. Menurutnya, manusia harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembersihan hati atau tazkiyatun nafsi dan muhasabah, penyucian jiwa. Kemudian poin yang penting dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah akhlak adalah kondisi jiwa, bukan sekedar tindakan saja, dan latihan spiritual diperlukan untuk menundukkan hawa nafsu. Tujuan akhir etika adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang dikenal dengan ma'rifatullah. Kemudian yang kedua, etika sosial Ibnu Miskawih, yang dimana sumber daripada jurnal ini dari Nur Hayati 2021. Dan penjelasannya, Ibnu Miskawih menekankan pentingnya keseimbangan jiwa untuk mencapai kebajikan manusia. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga akhlak tidak hanya berhubungan dengan diri sendiri saja, akan tetapi juga interaksi dengan orang lain. Etika dibangun melalui pendidikan, pembiasaan, dan contoh perilaku yang baik. Poin penting yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah bahwasanya akhlak itu terbentuk melalui latihan kebiasaan baik kita atau riyadhah kita setiap hari. Dan kebajikan berada di tengah antara dua ekstrim. Konsep moderation atau tujuan etika adalah menciptakan kepribadian pribadi berketuhanan al-insan atau family. Kemudian yang ketiga, etika kerja dalam Islam. Kemudian di sini adalah etos kerja dalam perspektif Islam, di mana sumber daripada jurnal ini dari Halimah dan Hamid. Islam memandang bekerja sebagai bagian dari yang memiliki nilai moral. Seseorang muslim tidak hanya dituntut berproduktif, tetapi juga jujur, amanah, disiplin, dan tidak berbuat curang. Etika kerja ini menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Poin penting yang dapat kita ambil dari pembahasan ini bahwasanya bekerja adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Namun nilai utama yakni jujur, amanah, dan tidak merugikan orang lain. Produktivitas harus diiringi dengan moralitas. Kemudian yang keempat, etika lingkungan dalam Islam, di mana sumber daripada jurnal ini dari Rozana 2019. Kemudian dalam Islam, manusia adalah khalifah yang diberi amanah untuk menjaga bumi
atau yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhirih. Merusak lingkungan itu dipandang sebagai tindakan yang melanggar tanggung jawab moral. Prinsip keseimbangan atau mizan dan hidup sederhana, zuhud, menjadi dasar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Poin penting yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah alam adalah amanah, bukan milik mutlak manusia. Ini merusak lingkungan berarti melakukan dosa sosial. Prinsip modernisasi sangat penting dalam menggunakan sumber daya manusia. Kemudian yang kelima, etika politik dalam Islam. Dimana sumber daripada jurnal ini dari Mahfuz 2020 disebutkan. Kemudian kepemimpinan dalam Islam bukanlah kekuasaan yang harus dikuasai, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pemimpin wajib mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan rakyat. Konsep kepemimpinan Rasulullah menjadi teladan utama. Poin penting dari pembahasan ini bahwasanya pemimpin adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa. Keadilan dan amanah adalah prinsip inti, dan kepemimpinan itu harus membawa kemaslahatan umum. Kemudian yang keenam adalah etika bisnis Islam, di mana sumber daripada jurnal ini dari Fauzan pada tahun 2019. Bisnis dalam Islam bukan hanya aktivitas ekonomi saja, tetapi juga aktivitas moral. Larangan riba, penipuan, dan mencopoli menunjukkan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Keuntungan harus diperoleh dengan cara halal. Poin penting dapat kita ambil dari pembahasan ini, bahwasanya bisnis harus jujur dan transparan. Riba dan penipuan itu dilarang keras. Nah, tujuan bisnis adalah keberkahan, bukan sekedar labanya saja. Kemudian pembahasan yang ketujuh tentang etika pendidikan Islam, di mana sumber daripada jurnal ini dari Hasanah, terbitkan pada tahun 2021. Dan penjelasannya, guru tidak hanya mengajar ilmu saja, tetapi juga membentuk karakter murid. Oleh karena itu, guru harus menjadi teladan dalam tutur kata, perilaku, dan sikap hidup. Pendidikan etis lebih penting daripada sekedar pendidikan intelektual saja. Poin penting dapat kita ambil dari pembahasan ini bahwasanya guru adalah guru adalah role model moral. Pembinaan akhlak lebih utama daripada pengetahuan akademik. Hubungan guru dengan siswa itu harus berlandaskan kasih sayang. Kemudian lanjut ke pembahasan yang ke-8 tentang etika gender dalam Islam. Yang mana penulis dari yang dimana sumber daripada jurnal ini dari Munir diterbitkan pada tahun 2022. Penjelasan Islam menjunjung tinggi nilai persamaan derajat manusia. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu adalah perbedaan fungsi, bukan nilai atau penghormatannya saja. Oleh sebab itu, keadilan gender harus dilihat dari aspek nilai kemanusiaan, bukan budaya patriarki. Poin penting yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah Islam mengakui kesetaraan martabat manusia. Perbedaan peran tidak berarti ketidaksetaraan nilai. Keadilan gender adalah prinsip etika Islam. Kemudian pembahasan yang ke-9 tentang etika filsafat hukum Islam, di mana sumber daripada jurnal ini dari Arifin, yang diterbitkan jurnal ini pada tahun 2020. Penjelasannya, hukum Islam syariah memiliki tujuan moral untuk menjaga kemaslahatan manusia. Etika menjadi dasar dalam menentukan suatu hukum melalui pendekatan seperti maqasidus syariah yang 6 atau tujuan-tujuan hukum, bukan sekedar aturan literal saja.
Yang penting yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah hukum Islam memiliki tujuan moral. Maqasid syariah menjaga 5 aspek utama kehidupan, etika dan hukum saling melengkapi. Etika dan hukum saling melengkapi. Kemudian penjelasan yang terakhir atau yang ke-10 tentang etika spiritual sufistik. Sumber daripada jurnal ini dari Hidayat, diterbitkan jurnal ini pada tahun 2018. Lanjut pembahasannya. Tasawuf menekankan penyucian hati untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Etika sufistik itu mengajarkan keikhlasan, kesabaran dan cinta kasih sayang sebagai dasar perilaku. Pembinaan moral dilakukan melalui zikir, muraqabah, muhasabah dan pendidikan rohani. Dan penting yang dapat kita ambil daripada pembahasan ini adalah maksudnya tasawuf itu membentuk akhlak dari dalam hati. Keikhlasan adalah inti daripada etika spiritual. Tujuan akhir itu jiwa yang tenang atau nafsun mutmainnah, dan kepemimpinan harus membawa kemaslahatan umum. Kesimpulan daripada pembahasan saya yang di atas adalah bahwasanya filsafat etika Islam itu adalah cabang filsafat yang dimana yang membahas tentang konsep moral dan etika dalam perspektif Islam. Mana sumber etika atau etika Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis serta ijtihad para ulama dalam menafsirkan dan mengaplikasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian konsep moral etika Islam itu menekankan pentingnya konsep moral seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab. Kemudian tujuan etika Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan prinsip etika Islam itu meliputi prinsip-prinsip keadilan, prinsip kasih sayang, prinsip kejujuran, dan prinsip tanggung jawab. Kemudian prinsip filsafat etika Islam ini juga memberikan panduan bagi umat Islam dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai moral yang baik dan benar. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.